Baik teman-teman, setelah kita membuat sampai kusen kemarin ya, sekarang kita akan lanjut kepada pembuatan heads lantai, kemudian taman, carport, dan kita akan kasih dimensi di denah ini ya, biar lebih jelas. Cuman sebelumnya kita akan kasih simbol-simbol furniture. Sebetulnya teman-teman untuk furniture sendiri bisa teman-teman cari di internet, itu banyak sebetulnya yang bisa kita manfaatkan, atau dari library kita sendiri boleh, atau sebetulnya yang dasar sekali dari CAD sendiri dia menyediakan ya, perintahnya CTRL atau kontrol ditahan kemudian 2 keluar seperti ini. Teman-teman tinggal cari aja untuk interioran, dia ada di design center misalnya. Jadi di sampel design center, kemudian cari teman-teman yang masuk apa ya, mas design. Oh yang ini nih ya, home space planner. Nah sini teman-teman tinggal klik aja 2 kali, klik 2 kali, kemudian klik di yang blok ini nih. Nah di sini ada bed, ada kursi, ada chair, dan komputer dan lainnya. Sementara kita buat yang bed dulu nih ya, bed, klik 2 kali, oke. Nah bisa klik 1, 2. Kemudian kita butuh apa lagi? Kita butuh misal kursi ini, sofa ini ya, klik 2 kali, oke, klik lagi. Apalagi yang diperlukan, misal ini meja juga boleh, ini oke, klik di layarnya. Nah, 3 aja dulu, cuman skalanya dia agak besar karena yang dibuat adalah skala 1:1 kalau nggak salah. Sekarang gambar kita 1:100 ya. Caranya ini teman-teman tinggal skalakan aja blok semua ini, SC spasi, klik di 1,01 misalnya, masuk nggak? Bener nggak ukurannya? Coba. Harusnya kasur itu berapa ya, 2 meter 1,8. Oh ini 80, berarti terlalu kecil. Kita rotasi aja nih dari sini, SC spasi, klik, coba kali 2 aja ya, 2 spasi. Ukuran segini cukup nggak? Kasur itu biasanya 1,8 kali 2 gitu ke 1, ini 1,2 masih kecil nggak ya? Ini 1,6. Atau teman-teman bisa diskalakan sesuai dengan keinginan kita. Jadi caranya seleksi semuanya ini, SC spasi, klik dulu di sini, kemudian teman-teman setelah diklik kemudian ketik R spasi, nah, klik di sudut atas, klik di bawah. Nah sekarang di input berapa maunya, misalnya 2 meter, kalau mau 2 meter berarti 2 enter, maka ukurannya sudah berubah jadi 2 ya. Jadi ini kita punya ukuran kasur 2 dikali 1,5, saya rasa cukup ya untuk kasur double. Kemudian kita pindahkan ke kamar sini, karena ini kamar nggak terlalu luas jadi ya cukup segini. Nah kita coba posisikan di mana, misal di sini ya, boleh di situ, atau mau mirror juga boleh. Ternyata misalkan ini justru kepalanya di bawah, boleh seperti ini. Nah di sini misalnya. Kemudian kamar satu lagi kebalikannya, kita mirror aja, MI ya, tadi saya select objeknya dulu, MI spasi, dari dinding tengah ini dari kanan spasi lagi udah. Kemudian untuk ruang tamu misalnya, nah, sini tambah lagi sini. Oh saya ruang tamunya nggak bisa gini, terlalu kecil ruangan, seperti itu aja ada. Ini ditambah lagi aja teman-teman ya. Ini lihat si layarnya masih layer heads. Kalau teman-teman mau rubah aja. Ini misal ada kursi satu lagi lah tambahan gitu, manual aja, ini hanya simbol-simbol aja ya.
seperti itu. Kemudian di sini ada meja satu ya. Nah ini kita, misalkan itu ya, jadi satu meja, satu kursi kecil, satu itu udah. Kemudian di ruang di sini ada partisi dari lemari misalnya, boleh. Nah, itu. Jadi ini nanti buat dapur. Nah untuk dapur coba kita kasih meja dapur di sini. O spasi titik. Biasanya dapur itu lebarnya di 60,6 coba. Dia nongol gitu dikit ya ke pintu. Nggak apa-apa, tapi kita kasih jarak aja, jangan nempel ke dinding dinding kamar mandi. Kita kasih jarak offset berapa, misalkan buat tong sampah misalnya titik 5 gitu ya, jadi 50 cm. O spasi titik 5 spasi, klik ke bawah, kita trim. Nah jadi mejanya kita mulai dari situ sampai mana misalnya, sampai sini misalnya gitu teman-teman, kecil aja deh. Ini jangan ya, kita jangan pakai partisi tadi biar nggak terlalu kecil. Itu aja, karena ini rumah kecil ya teman-teman. Ini jangan 50 kayaknya, kita 30 aja, titik 3. Nah ini jadi ini bisa jadi nanti buat tempat sampah atau apa gitu. Ini yang tidak diperlukan kita hapus, TR spasi seperti itu. Kemudian panjang mejanya mau berapa teman-teman, misalkan 1,2, coba mana di situ ya, cukup lah. Jadi meja kecil untuk kompor aja cukup seperti itu. Ini yang ruang tamu di situ. Atau teman-teman mau dibalik, misalkan ini semuanya mau mirror, saya mirror menghadapnya ke kanan boleh. Di MI tadi ya. Ini yang tidak diperlukan hapus. Jadi di sini ruang tamu sama ruang keluarga kita gabung aja karena memang rumah kecil seperti ini. Kemudian ini yang kursi, ini kursi ya. Oh, kita kasih variasi dikit. Nah, gitu aja. Ini coba kursinya 2 misalnya. Nah, jadi kursi kecilnya kiri kanan. Kemudian di dinding di sini misal ada apa? Lemari TV-nya di sini. Nah, ini misal TV-nya, TV flat. Gitu. Jadi ada jalan sedikit sih. Jadi sini dapur, kemudian ruang tamu yang gabung dengan ruang keluarga juga. Kalau ada tamu di sini juga karena rumah kecil. Kemudian di sini sama lupa, di sini harusnya ke taman itu ada jendela juga ya, ada pintu. Ngadapnya bukanya ke sini. Detailnya teman-teman, langkah-langkahnya kan sudah saya bahas sebelumnya. Ini kita buat di sini, bisa ditempatkan di situ. Ini karena udah nggak ada garis bantunya, kita buat manual aja nih garis bantunya. Terus pakai polyline PL spasi, kita buat di sini, klik tarik ke bawah. Oke, itu cukup. TR spasi, klik garis yang udah kita buat tadi, spasi lagi kita blok di sini. Nah, blok lagi, udah ya, seperti itu. Jadi ada bukaan ke belakang, nah, seperti itu. Udah, kusen sudah, kemudian ini juga meja dapur misalnya, meja dapur kecil banget belakangnya. Ya apa lah ya, kita meja kecil. Kemudian ini kamar mandi udah. Apalagi kita akan membuat hedge dinding belum ya, hedge lantai belum ya. Kita akan coba hedge lantai. Caranya teman-teman sama dengan sebelumnya. H spasi lantainya mau apa teman-teman. Untuk lantai biar ukurannya bisa kita atur lebarnya, caranya jangan dipilih predefine tapi kita gunakan user define seperti ini. User define ya, maka keluar garis seperti ini. Kalau untuk lantai kita checklist yang double nya sini, klik di situ. Kemudian tebal lantainya mau berapa teman-teman. Kalau granit biasanya kan 60. Kalau lantai itu keramik biasanya itu ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50. Misal kita gunakan yang 40 karena ini rumah sederhana. Berarti teman-teman kasih ukuran di sini titik 4.
Jadi double-nya di checklist, kemudian dikasih input titik 4. Setelah itu kita coba klik boundary-nya, klik di areanya seperti ini. Nah ini udah selesai. Cuman karena ada pintu dia sampai situ aja. Yang area sininya belum, diklik lagi di sini. Kalau sudah, klik oke. Ya. Cuman jadi masalah biasanya kalau ada furniture seperti ini, karena ada area yang masuk seperti ini. Tuh ada kan di sini. Boleh teman-teman misalkan caranya ini dihapus seperti itu. Bisa nggak ya, coba-coba. Oh masih ada kan? Atau pick point lagi. Jadi teman-teman diklik di sini, klik di yang sudah kita buat, add pick point, diklik juga di area dalam sini. Hilang nggak? Ya, hilang kan ya. Oke, sudah seperti itu. Kemudian yang bawah kita coba ulangi lagi ya. H spasi, klik add pick point, pilih objeknya di sini, area sini, kemudian yang area dalam pintu sini. Kalau sudah, oke dulu. Nah setelah oke, untuk menghilangkan objek yang di dalam, klik 2 kali di yang heads, add pick point lagi, klik di area yang mau kita hilangkan headsnya, spasi lagi, kemudian oke. Nah dia hilang seperti itu. Oke, kita coba buat di sini ya. Ini agak banyak furniture-nya. Kita coba H spasi add pick point. Lihat ini udah settingnya udah user define, kemudian double-nya sudah kita checklist. Ini masih juga di 0 ukuran 0,4. Oke, add pick point. Bisa nggak? Lihat ya, area yang akan kita heads, pastikan terlihat di layar. Jadi jangan sampai kepotong seperti ini. Biasanya ya, terkadang kalau ada yang area kepotong seperti ini tidak tertampilkan, dia error. Kita coba, tapi tidak selalu ya, tuh kan dia ada seperti ini. Escape ya, gagal. Add pick point lagi. Kita coba kalau ditampilkan masih bisa nggak? Oh ternyata ini masih melebar juga sini. Berarti ini untuk area yang depan ini butuh treatment khusus nanti ya. Case-nya kita skip dulu, jangan dulu yang itu. Coba kita head kamar mandi. Cuman kamar mandi ini setidaknya kita ada toilet gitu ya. Coba kita kontrol 2 lagi. CTRL 2. Kita cari di sini ada toilet tidak? Oh di sini nggak ada. Coba ini home space ya. Coba kita cari di blok yang lain ada landscape, ada wedding, dan harusnya ada plumbing di sini. Ini kitchen. Nah ini kalau kitchen ya. Ini yang berhubungan dengan dapur gitu. Tuh kan ada kompor dan lain-lain. Ini landscape ada. Mechanical. Oh ini mechanical. Kita cari toilet. Oh ini kalau ini mechanical. Ah ini ada nih di mechanical. Ini misalnya klik 2 kali, oke. Klik di layarnya. Ya ukurannya pasti besar. Sama ya. SC spasi, klik di sudut sini, titik 0, 1 misalnya. Nah ini masih gede juga nih. SC lagi aja, titik 1 misalnya. Nah itu cukup ya teman-teman. Ini sangat sederhana sekali, ini hanya simbol aja. Teman-teman bisa cari ya untuk furniture ini di internet juga bisa, atau di sumber-sumber lain. Nah sekarang kita akan buat hedge untuk kamar mandi ya. H spasi. Ini kalau kamar mandi biasanya nggak di keramik 40, misalnya di keramik berapa ya, 30, 0,3 gitu. Add pick point. Nah, klik di area kamar mandi, kemudian diklik lagi di sini. Spasi lagi. Nah seperti itu. Beda ya ukurannya, ini 40, ini 30. Kemudian tadi kan yang untuk ruang utama ini bermasalah nih. Coba kita sekarang masih bermasalah nggak? Spasi. Oh sekarang bener itu. Tadi dia melebar-lebar ke sini. Jadi tandanya nih yang putus-putusnya ini kemana-mana kalau tadi kan. Oleh ini udah fokus nih, area sini aja. Tuh bener kan? Area sini aja. Nice.
Kemudian ini yang ini pun belum ya, kita klik di sini, klik, oh bisa, tidak bermasalah. Kemudian di sini juga klik, nah kebetulan ini lancar, tidak bermasalah teman-teman. Kalau gitu kita oke, spasi lagi, kemudian oke. Cuman ini salah nih, ini masih yang 30 ya, harusnya yang 40 kalau ini. Caranya seperti apa? Teman-teman tinggal klik aja MA spasi ini, kita duplikasi dari yang kamar aja, klik lagi. Nah gitu. Cuman ada masalahnya apa? Harusnya kan garis lantai ini, pola lantai dia sejajar nih. Ini antara kamar dengan sini sejajar. Ini kamar satu dengan kamar yang kedua harusnya sejajar. Ini kan nggak sejajar. Caranya seperti apa? Teman-teman misalkan mau yang dijadikan patokan adalah ini jadi yang kita jadikan patokan. Ini yang akan kita rubah. Caranya teman-teman yang klik dua kali di sini. Nah lihat di sini ada klik set new origin. Nah, di yang kotaknya ini teman-teman klik di sini. Cuman terus kita klik di salah satu sudut di pola lantai yang ruang tengah ya. Di sini sudut misalnya. Nah ini kira-kira aja lah. Pokoknya ini ngepas. Jadi simbol plus kita pas dengan garis. Klik seperti itu. Kalau udah oke. Nah dia maka berubah. Jadi satu garis kan. Satu garis sudah benar. Cuman yang sekarang yang masih bermasalah kamar satu lagi nih, ke atas tidak satu garis, ke pinggir pun tidak satu garis. Caranya sama, ini diklik dua kali, kemudian set new originnya diklik, kemudian kita pilih di sini sama ya, ke ruang tengah yang jadikan patokan. Kita ngepas-paskan pas ya, kira-kira pas lah itu. Oke. Nah maka kita udah punya garis sejajar nih, ini ke pinggir pun sudah sejajar. Oke, pola lantai sudah selesai. Sekarang kita akan hatch taman di sini. Untuk taman biasanya kita menggunakan simbol grass atau rumput ya. Jadi kita ke hatch H spasi. Nah sini cari rumput teman-teman. Kalau tadi predefine ya, udah predefine ya. Cari yang rumput, misal di mana ya rumput itu, di other redefine ya. Oh kita cari grass, mana grass? Nah sini yang grass ini. Kemudian add breakpoint, kita klik di taman. Bener nggak nih ya? Ini areanya udah pas. Spasi lagi, preview. Udah terlalu gede belum? Oh ini terlalu gede kayaknya. Kita rubah jadi 0, berapa ya, 0,1 misal ya. Ini cukup lah ya, seperti itu. Terus si warnanya kalau teman-teman mau rubah boleh nih. Jadi klik objeknya, layarnya biarkan hatch misal, atau warnanya kita rubah jadi green ya, seperti itu. Nah, jadi kelihatan seperti itu ya. Kemudian yang depan pun ini sama nih. Ini karena ini taman, kita hatch juga H spasi. Ini udah grass ya. Kemudian scale-nya udah 1 tadi. Kita select select objek ya, klik poinnya, kemudian klik area. Kemudian preview udah sesuai belum? Sudah, oke. Kemudian warnanya pun kita berubah, jangan by layer tapi ini green aja dulu. Nah terakhir kita akan hatch yang area carport. Carport bisa kita apakah pakai plesteran, tergantung ya materialnya, mau plesteran atau misalkan mau pasangan batu alam juga ada kan. Kita coba cari H spasi, kita cari ini simbol-simbol untuk si carportnya ini. Nah ini kalau mau gravel boleh, kalau mau ini paving block juga boleh. Ini yang grass block, misal kita pakai grass block aja ya. Oke, coba add breakpoint, klik di sini, kemudian preview. Wah ini udah ya, cuman terlalu kecil, padat jadi ya. Jadi jangan 1 ya, kita coba 0,5 preview. Nah seperti itu. Kalau dirasa udah cukup ya udah klik aja. Oke. Jadi denah sudah selesai ya. Cushion sudah selesai. Kemudian pola lantai ini, bukan pola lantai kalau ini lebih ke lantai dan furniture-nya. Selanjutnya kita akan buat dimensi karena masih ada waktu ya. Kita akan buat dimensi.
Pertama kita akan tentukan dulu atau kita buat dulu layernya. Kita buat layer di sini dimensi, boleh teman-teman kasih dim atau dimensi boleh lah. Kemudian warnanya pun kita ya sudah yang ini aja. Jadi kalau dimensi sama dengan hedge tadi, jangan terlalu mencolok warnanya. Oke, close. Kita aktifkan layer dimensi. Sekarang kita kasih dimensi. Kita coba dulu ya. Jadi di dimensi linear, kalau yang karena ini area luar, dari luar sini kemudian ke as ya. Tarik. Nah ini 1,35. Cuman settingannya kita tidak seperti ini. Kita buat settingan di dimensinya. Jadi masuk ke dimension style, mana ada dimension style, kemudian ke modify. Nah di sini yang kita rubah pertama line. Di line ada nggak yang dirubah? Dari sini kayaknya nggak terlalu lah, biarkan dulu ini. Langsung ke simbol aja. Simbol saya lebih suka pakai yang ini, yang obelik ini. Tapi teman-teman boleh loh menggunakan yang lainnya, boleh coba-coba aja. Kemudian ininya kita biarkan dulu ya. Nanti kita lihat teksnya. Kemudian untuk ukuran teks ini terlalu besar tidak? Kalau misalkan terlalu besar, ini text size-nya kita rubah nih di 0,15 dulu misalnya ya. 0,15. Kemudian primary unitnya teman-teman lihat di precision-nya teman-teman kita buat 0 aja di sini. Jangan 0, ya, 0 aja. Cuman di scale vektornya kita rubah jadi jangan 1 ya. Kita buat ini 100. Oke. Kemudian close, kita coba berubahnya. Nah, dia akan berubah seperti itu. Kayaknya udah cukup ya teman. Settingannya udah cukup lah seperti ini. Atau mau teman-teman mau merubah lagi dimension style, misalkan ada yang kurang apa boleh lah ya. Misal jenis teksnya di sini mau dirubah jadi apa nih? Ini kan standar nih. Text color, fill colornya ada. Text height-nya vertikal ini udah. Ini teman-teman kalau mau merubah jenis teksnya tinggal diklik aja di sini. Kalau ini kan standar, klik di yang ada kotak ada titik-titiknya di sini. Ada Arial, ada apa? Banyak di sini teman-teman. Boleh pilih-pilih. Nah ini misal line close. Oke, close berubah nggak? Nah ini berubah jadi seperti itu. Kalau dirasa udah cukup teman-teman, masuk ke dimensi kemudian continuous ya. Jadi dia sifatnya melanjutkan dari yang sebelumnya. Tinggal temen klik aja di kasnya, ini juga diklik sini, dia terus ya, klik lagi. Nah di ujung dia jangan lagi ke as tapi ke ujung aja sini, klik situ. Oke, setelah itu untuk keseluruhannya kita kasih juga dimensi total. Klik atas, klik bawah, nah seperti ini. Nah, pas kan dia 1000. Kemudian yang bawah kita kasih dimensi juga nih, yang bawah dimensi linear di sini dari pinggir ke as tengah sini, klik di situ. Cuman nggak ke sini arahnya, kita tarik ke bawah. Nah sama. Kemudian selanjutnya dimensi lagi continue. Nah, ini ke pinggir sini. Seperti itu sudah. Biasa kita kasih juga dimensi untuk total ukurannya seperti itu sudah. Sekarang kita kasih dimensi, kalau tadi kanan, sekarang kita kasih dimensi sebelah kiri. Dimensi linear dari pinggir sini ke as, tarik ke sini. Nah setelah 1 bisa dimensi continue. Klik di sini, kemudian klik juga di sini, kemudian klik di ujung situ. Teman-teman sebetulnya boleh menggunakan ini kalau dimensi ya, atau boleh juga kasih perintah. Ini linear ya, kita kasih dimensi keseluruhan. Nah, seperti itu. Kemudian yang atas satu lagi ya, kita kasih dimensi linear dari sudut luar ke as kamar ini. Kemudian dimensi lagi, atau kita dimensi lagi continue. Sini ke kamar mandi situ. Kemudian ini ke sudut. Itu biasa kita kasih dimensi keseluruhan. Nah double gitu.
Oke teman-teman, jadi sampai di sini kita sudah membuat denah, boleh dibilang ini denah lengkap. Yang kurang adalah keterangan-keterangan per ruangannya. Jadi di video selanjutnya kita akan buat keterangan-keterangan ruang. Terima kasih.